nasibmu. Engkau kaya raya, tapi tidak ada seorang anak pun yang bisa menjagamu. Bangun saudaraku, bangunlah. Siapa yang telah tega membunuh saudagar ini? Pasti ada yang membunuhnya menginginkan hartanya nih. Ya benar, pasti dia mengincar hartanya. Siapapun yang telah membunuhnya pasti akan kutuntut dan aku balas perbuatannya. Jangan-jangan kamu yang telah membunuhnya. Bukankah kamu sangat menginginkan hartanya? Tutup mulutmu. Jangan sembarangan kau kalau bicara. Bisa jadi kau orang yang telah membunuhnya. Bukankah rumahmu paling dekat dengan rumahnya? Hentikan. Jangan terus bertengkar. Bisa jadi yang membunuhnya bukan orang kampung kita, tapi warga kampung sebelah. Bisa saja kan hartanya berlimpah. Pasti banyak yang mengincarnya tuh. Ketika suasana makin memanas, datanglah seorang soleh yang cerdas dan menengahi para warga. Kenapa kalian semua harus bertengkar dan saling menuduh? Bukankah ada Nabi Allah Musa alaihissalam di tengah kita semua? Mari kita bawa permasalahan ini kepada beliau, biar beliau yang memutuskannya. Akhirnya, semua warga setuju dan pergilah mereka berbondong-bondong menemui Musa alaihissalam. Oh, dunia. Ini pegangan dari HP gue. Iya, pergi seru lucu tapi tadi ada yang perempuan sih. Istri baik sih namanya. Ya namanya rekaman dan proses lebih halus. Mana benar? Kita naik dulu. Apa ya? Ina, itu Nabi Musa. Adegan kedua. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, Nabi Musa alaihissalam berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah atas kasus pembunuhan itu. Akhirnya, Allah memerintahkan kepada penduduk desa tersebut untuk menyembelih seekor sapi betina demi mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Setelah beliau menerangkan kepada kaumnya, Bani Israel yang terkenal ngeyel malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga akhirnya setelah diterangkan, mereka malah kesulitan menemukan sapi dengan ciri-ciri yang disebutkan Nabi Musa alaihissalam. Ilham. Betul. Baiklah wahai Nabi Allah, kami semua insya Allah akan mencari sapi betina tersebut agar kami bisa segera mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Kami akan segera mencari sapi dengan ciri-ciri yang telah engkau sebutkan itu. Ilham. Bebe. Dan ketiga, kita beralih dulu kepada seorang pemuda soleh pemilik sapi betina yang sedang dicari oleh Bani Israel tersebut. Alkisah, ada seorang soleh yang memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil. Dia memiliki seekor anak sapi betina, lalu anak sapi tersebut ia bawa jauh ke dalam hutan. Ia berkata, "Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak, jika ia telah dewasa." Tak lama kemudian, atas kehendak Allah, orang saleh ini meninggal dunia. Singkat cerita, akhirnya anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Pada suatu hari, ibunya memanggilnya dan menyampaikan sesuatu padanya. Wahai anakku, kemarilah. Ibu ingin menyampaikan sesuatu padamu. Apakah gerangan yang hendak ibu sampaikan? Dulu
sebelum meninggal, ayahmu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu, yang dia titipkan kepada Allah di dalam hutan. Ia berpesan, jika engkau telah dewasa, maka sapi itu boleh engkau ambil ke dalam hutan. Bagaimanakah ciri-ciri sapi tersebut, wahai ibuku? Apabila engkau melihat anak sapi betina itu, seolah-olah engkau melihat sinar matahari jatuh di sekujur tubuhnya. Dan siapapun yang melihat anak sapi betina itu, pasti dia menginginkannya. Baiklah ibu, aku akan mencari anak sapi itu ke dalam hutan. Berangkatlah anak tadi ke dalam hutan untuk mencari sapi tersebut setelah beberapa waktu. Akhirnya, dia berhasil menemukan seekor sapi dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh ibunya. Sambil mengangkat tangannya, ia lalu berdoa. Dengan nama Rob Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Musa alaihissalam, sesungguhnya aku bermaksud kepadamu. Seketika sapi itu langsung menoleh dan menghampirinya, lalu pemuda tersebut menonton sambil memegang lehernya. Wahai pemuda, naiklah ke punggungku. Sesungguhnya itu akan lebih meringankanmu. Tidak, ibuku tidak memerintahkan hal itu. Sesungguhnya beliau menyuruhku untuk memegang lehermu dan menuntunmu. Tahukah engkau, wahai anak muda, sekiranya tadi engkau naik ke punggungku, maka engkau tidak akan dapat menguasaiku untuk selamanya. Demikianlah, akhirnya sapi itu dibawa pulang ke rumahnya untuk diperlihatkan ke ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu memanggil anaknya. Wahai anakku, sungguh aku melihatmu kepayahan setiap mencari kayu bakar. Ada baiknya sapi itu engkau jual saja untuk memenuhi kebutuhan kita. Baiklah ibuku, dengan harga berapa sapi ini hendak engkau jual? Juallah dengan harga 3 dinar atas dasar persetujuanku. Baiklah ibu, aku izin berangkat untuk menjual sapi ini. Di tengah perjalanan, pemuda tadi dicegat oleh seorang laki-laki yang ingin membeli sapinya. Berapakah harga sapi ini hendak engkau jual? 3 dinar dengan catatan atas ridho ibuku. Kalau begitu, akan kubayar sapi ini dengan harga 6 dinar. Aku tidak akan menjualnya, melainkan 3 dinar dengan catatan ibuku ridho. Kalau begitu, pergilah engkau kepada ibumu. Sampaikan kepadanya kalau aku hendak membayar sapi ini 6 dinar. Baiklah. Lalu, pulanglah anak yang soleh ini untuk menemui ibunya. Lalu ia menyampaikan perkataan pembeli tadi. Kalau begitu, juallah sapi itu seharga 6 dinar atas ridhoku. Baiklah ibu, aku akan menjualnya 6 dinar. Lalu, kembalilah pemuda itu menemui pembeli tadi. Lalu ia menyampaikan pesan ibunya. Kalau begitu, aku akan bayar sapi ini seharga 12 dinar. Aku hanya akan menjualnya seharga 6 dinar sesuai pesan ibuku. Wahai anak muda, sungguh engkau anak yang berbakti. Kukira ibumu tidak akan keberatan kalau engkau menjual sapi ini dengan harga 12 dinar. Bukankah itu harga yang jauh lebih menguntungkanmu? Seandainya engkau membelinya dengan harga emas segunung pun, aku tetap tidak akan menjualnya tanpa persetujuan ibuku. Sungguh, engkau anak yang soleh. Pergilah temui ibumu dan sampaikanlah maksudku kepadanya. Kalau begitu baiklah, aku akan meminta persetujuan ibuku dulu. Lalu dia berbalik pulang menemui ibunya. Wahai ibuku, sesungguhnya saudagar itu menawarkan sapi kita dengan harga 12 dinar. Wahai anakku, tahukah engkau, sesungguhnya yang menemuimu itu adalah malaikat. Sekarang kembalilah engkau kepadanya dan tanyakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadanya mengenai sapi itu. Benarkah wahai ibuku? Kalau begitu, aku akan menemuinya untuk menanyakan maksudnya. Lalu, anak tersebut bergegas pergi menemui sang pembeli.
sapi itu boleh dijual atau tidak? Baiklah, Bu. Lalu, pemuda itu pun kembali untuk menemui saudagar tadi, yang tidak lain adalah malaikat. Wahai utusan Allah yang mulia, ibuku hanya berpesan untuk menanyakan kepadamu, apakah sapi ini boleh aku jual atau tidak? Tahanlah sapi ini. Sesungguhnya Musa bin Imran akan membeli sapi ini darimu. Dan janganlah engkau menjual sapi ini kecuali dengan kepingan emas yang menutupi seluruh kulit sapi ini. Itu sebagai karunia dari Rohmu, karena engkau adalah seorang anak yang soleh. Begitulah, akhirnya sapi tersebut dijual kepada kaum Bani Israel oleh pemuda itu, dengan harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Adegan kelima. Setelah sapi betina yang berciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam didapatkan, maka berkumpullah seluruh warga untuk menyembelih sapi tersebut sebagai syarat untuk mengungkapkan peristiwa pembunuhan sang saudagar. Kemudian, sapi betina itu disembelih dan sesuai petunjuk dari Musa alaihissalam, maka dipukulkanlah bagian dari tubuh sapi itu kepada si mayat. Dengan izin Allah, seketika itu juga saudagar itu hidup kembali dengan darah yang masih mengucur dari lehernya. Ia pun berkata, Sesungguhnya yang telah membunuhku adalah dia. Dia telah lama mengincar hartaku, walaupun selama ini dia berpura-pura baik kepadaku. ternyata benar dugaanku. Dari awal sebetulnya aku sudah curiga kepadanya, karena aku tahu dia orang yang licik. Pintar sekali kau berpura-pura ya, dasar licik. Kau kira Allah tidak tahu dengan perbuatanmu? Ya, memang aku yang membunuhnya. Aku berkor-kor untuk menjadi pembunuhnya, hanya untuk menutupinya, agar kalian semua tidak mencurigakanku. Tapi ternyata Allah tidak bisa kubohongi. Dasar penipu, pembohong, pembunuh. Coba kalau kau mengaku dari awal, maka kita semua tidak usah bersusah payah mencari sapi betina itu. Warga seketika gaduh. Mereka geram melihat setipu saudagar tersebut. Dasar pembunuh, dasar pembohong, dasar pembunuh. Ayo kita jatuhi hukuman. Ayo. Bunuh saja dia. Bunuh saja dia. Demikianlah cerita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.